Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah aneh tukang gali kuburan, banyak mayat tidak lagi menghadap kiblat. Pemuda ini sering menangis, takut, dan tampak gelisah, ternyata terkait dengan kisah hidupnya di masa lalu sebagai tukang gali kubur. Tentunya sebagai tukang gali kubur, ia sering melihat jenazah, mayat, dan tentu saja melihat kematian dengan sangat dekat. Anehnya ketika ia menjadi tukang gali kubur, pemuda itu seringkali melihat beberapa mayat yang berubah posisi. Bahkan beberapa mayat tersebut tidak lagi menghadap kiblat. Ia juga meyakini tidak ada seorang pun yang memindahkan posisi-posisi mayat-mayat itu. Hal ini membuatnya traumatis. Kisah ini sendiri termaktub dalam kitab Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Solihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Ibnul Jauzi. Suatu ketika pemuda tukang gali kubur itu pun bertemu dengan Yusuf bin Asbat, seorang alim dan saleh. Akhirnya ia bercerita tentang kisah masa lalunya sebagai tukang kubur. Ia pun mengisahkan kejadian aneh yang dialaminya tersebut kepada Yusuf bin Asbat. Saya melihat kebanyakan mayat wajahnya tidak lagi menghadap kiblat. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap ke arah kiblat, paparnya. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap kiblat, tanya Yusuf bin Asbat. Usai mengatakan itu, tiba-tiba saja Yusuf bin Asbat seperti tercengang kaget. Lantas ia pun tidak sadarkan diri. Usai diobati seadanya, Yusuf bin Asbat pun tersadar. Tapi entah bagaimana, hanya kalimat ini yang muncul dari mulutnya. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap ke kiblat, kata Yusuf bin Asbat. Hal itu pun terjadi beberapa kali. Ia diobati, sadar lagi lantas mengucapkan kalimat tadi dan pingsan kembali. Hingga akhirnya datang seorang tabib bernama Sulaiman yang menyembuhkannya. Ternyata tabib tersebut adalah seorang tabib dari istana yang enggan meminta imbalan apapun dari Yusuf bin Asbat. Kisah tersendiri ini pun membuat Yusuf bin Asbat lebih banyak beribadah dan mengingat kematian. Siksa kubur atau apapun itu pasti ada, dan tugas manusia hanyalah beribadah dan meminta ampunan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.